ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala. Sekali lagi mohon maaf, pada video-video pagi biasanya saya sedang tak sambi olahraga. Sambi ini ya di sambil olahraga lah bahasa Indonesia ini. Sambil olahraga, jadi bukan kemudian sopan dan tidak sopan. Terus terang, waktu kita juga kita manfaatkan, setelah ini juga kita ngajar. Biasanya nggak olahraga ya dulu, tapi akhir-akhir ini hampir 2 minggu 1 bulan ini harus dipaksa untuk olahraga, karena untuk terapi lutut, mohon maaf lutut saya itu sedang bermasalah ya, jatuh dulunya, sehingga harus tiap pagi insya Allah kita luangkan 30 menit atau 1 jam untuk naik sepeda statis. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Seperti yang sudah kita terangkan kemarin tentang masalah pengangkatan para imam-imam yang ada di dalam Islam Jamaah, imam dagelan, baik imam daerah
imam desa maupun imam kelompok. Saya katakan dagelan memang secara kekuasaan tidak berkuasa sama sekali. Secara kewilayahan. Hanya secara ikatan saja yang berkuasa itu hanya ikatan saja. Oh, kayak imamku. Kayak pengurusku. Tapi secara kewilayahan tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Dia tidak bisa mengatur, mengolah wilayahnya walaupun wilayahnya luas misalnya. Katakan misalnya imam daerah yang di luar Jawa sana, itu kan panjang nih, wilayahnya sampai satu provinsi kadang-kadang. Tapi apa bisa dia? Tetangganya saja nggak kenal kalau dia itu, mungkin lah ya, tetangganya yang orang luar saja nggak kenal kalau dia adalah orang yang menguasai seprovinsi itu. Nggak ada yang kenal. Jangankan seprovinsi, sekecamatan aja sih, misalnya satu daerah di sini satu kecamatan. Itu aja orang luar nggak ngerti. Tapi laganya ya oleh lah. Terus bahasa orang Jawa potongannya oleh lah. Potongannya oleh tapi jahitannya nggak oleh. Dipotong tuh nggak dijahit. Nah, ini kan kenapa saya katakan ya karena dagelan itu. Dagelan terus ya pura-pura sok gaya-gayaan lah. Sok perintah, sok melarang, sok memberikan sanksi taubat, sok memberikan motivasi. Tapi saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dalam pandangan keyakinan warga Islam jamaah ini, mereka lah sebagai penyelamat. Itu loh. Dengan kapasitas, kualitas mereka, para imam-imam yang bisa kita katakan imam-imaman dagelan itu oleh para jamaahnya dianggap sebagai penyelamat. Oke, ada yang tidak terima misalnya, enggak kok saya enggak mengatakan sebagai penyelamat. Sudah, kalau sebagai saksi itu apa kalau enggak penyelamat? Dan kenyataannya Anda takut tidak disaksikan sebagai jamaahnya Bapak Imam. Berarti kan penyelamat. Kalau sebagai saksi berarti kan setuju nggak setuju bahwa Anda itu mengatakan bahwa itu penyelamat kita. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Saya itu kadang setelah kita keluar itu ya, itu merasa lucu-lucuan. Ya, guyok nih lah. Kok koyo ngono mboten nih Ade. Awake dhewe lembien. Kok koyo ngono. Imam-imaman dengan kualitas seperti itu. Jadi anggapan jamaah mereka itu menganggap imamnya baik tingkat imam paling bawah sampai paling atasnya itu sebuah sakral yang luar biasa, ya, sakral yang luar biasa yang menakutkan bahasanya. Yang bagi orang tentunya bagi orang yang belum dibuka hatinya mendapatkan hidayah, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamatnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbuka akal sehat, akal warasnya, jangankan orang yang mentaati, yang saat ini menjadi mantan kiai, mantan imam-imam itu malu sendiri. Kan sekarang ini banyak nih yang hijrah itu mantan imam, baik imam kelompok, imam desa maupun imam daerah. Nah itu dia malu sendiri, kok biar aku gaya nih sok-sokan. Silahkan komen para mantan imam apa yang terkesan saat Anda menjadi, apa yang paling terkesan saat Anda menjadi imam saat itu, baik imam kelompok, imam desa, imam daerah. Ada berapa banyak? Saya katakan banyak yang hijrah. Karena saya katakan banyak yang hijrah itu kan lebih dari banyak, itu kan dalam kosa katakan lebih dari 3 itu kan banyak. Imam kelompok banyak sekali, imam desa banyak, imam daerah banyak, wakil imam daerah banyak, mubalik kelompok wah suka, mubalik daerah wah luar biasa. Dan mereka sendiri, kita sendiri akhirnya malu, sok-sokan, ini sok-sokan, sok menjadi pengatur, sok gayane loh. Jadi cara bahasanya ya bener lah, cara potongannya oleh nih, jahitannya oleh. Ya saya malu sendiri akhirnya. Nah, berlagak seperti itu. Padahal di mata masyarakat secara umum tidak terlihat apa-apa. Bahkan saking ditonahnya dulu, imam daerah saya seterimanya menerima SK langsung saat itu. Dia dapat SK imam daerah itu. Dia ngisi nasihat pertama kali sebagai imam daerah.
Apa yang dia bilang? Bapak-bapak khususnya yang sekelompok dengan saya, artinya yang sekelompok itu yang tempatnya satu masjid dengan saya, di sedesa dengan saya, jangan memperlakukan saya secara istimewa di masyarakat. Biasa saja. Saya ingat betul, di sini kan ada istilahnya rewang. Rewang niku apa, rewang itu ketika ada orang hajatan, kemudian di sini itu tradisi Solo kan seperti itu. Sak kampung ikut ngerewangi lah. Dengan ada tugasnya masing-masing, ada yang di, makanya nggak aneh antum kalau dapat nikah orang Jawa Tengah, di khususnya di daerah wilayah Surakarta atau Solo ini, yang apa, yang bahasanya wong Lamongan landang ini rewang, enak sing ngalong, enak peneh, oke lah, macam-macam lah, itu kan banyak. Lah imam daerah itu mengatakan, nanti kalau saya khusus bapak-bapak yang satu kampung dengan saya, ibu, nanti setelah saya mendapat SK ini, saya harapkan seperti biasa. Ya, kalau saya tugasnya apa ya diperintah apa. Jadi tidak ada bedanya. Nah, padahal dia seorang imam daerah. Yang mana imam daerah di sini itu membawai jamaah 7.000 jamaah. Satu kecamatan ini 7.000 jamaah. Ya, imam daerah sini itu 7.000 jamaah. Jamaahnya 7.000. Kok tahu loh, ya no, kan di bawah imam daerah itu ada 5 orang khusus. Ada namanya lima apa namanya, tim penasehatnya itu. Tim penasehat daerah itu kan ada 5, termasuk imam daerahnya. Wakilnya 4, mubaliknya 1, saya. Kebetulan saya yang jadi kalau ada masalah-masalah situasi daerah itu ya kita berlima yang berkumpul, termasuk imam daerahnya itu. Dia sendiri yang apa istilahnya, yang mengatakan bahwasanya kalau saya ada apa masalahnya, ada rewangan bahwasanya enak kerja bakti lah, mohon untuk diperlakukan sama aja, tidak ada bedanya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Sebenarnya apa sih seperti ini dibuat seperti ini apa? Sebenarnya hal-hal seperti ini dibuat ini hanya untuk apa tuh? Lebih bin koyok ya oh. Itu bahasanya mungkin bin koyok ya oh. Ya seakan-akan koyo yoyo lah. Dan agar terlihat mengurusi, mengurusi dan lain sebagainya. Nah. Makanya ketika ada orang meninggal dunia dari kawan-kawan, apa yang beliau katakan, katanya, mana apa namanya, mana Khalil datang, mana Khalil, tak dulu sih Pak Khalil, mantan ketika meninggal dunia. Tapi ketika yang meninggal dunia jamaah, saya tanya, imammu pernah datang untuk layat? Hah? Imammu yang berdiri puluhan tahun itu pernah datang untuk takziah kepada jamaahnya? Hah? Kan seperti itu. Padahal kemarin aja Pak siapa itu, Pak Pri ya, sahabat saya, semoga Allah menerima semua amal baiknya, Pak Pri di Surabaya. Saya terakhir ketemu di Bogor saat daurah, ngobrol kita berdua kemarin, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni dan melipat gandakan semua amal solihnya. Pak Pri itu Agnia Surabaya ya, Surabaya Sidoarjo, Surabaya kayaknya. Dia termasuk apa ya? Setahu saya sih kontraktor. Ya banyak proyek-proyek itu. Orang kaya lah. Dan beliau hijrah. Diceritakan oleh Syekh Khalil sampai dia hijrah itu saking bingungnya. Awal-awal bingung. Itu dia sampai muter-muter Surabaya. Pakai sepeda motor itu tidak tentu arah. Hanya saat itu dikeluarkan dari LDI Islam Jamaah Cokam nih. Dia pengurus daerah juga. Kayak wong bingung. Ya mungkin karena masih tersangkut syubhat sedikit waktu itu mungkin ya, atau gimana lah. Ada dampak membuat pusing. Yang dulunya nyaman, hidup dengan kenyamanan dalam jamaah, ternyata sesat kemudian ditinggalkan, kan dia tetap akan secara psikologis kan akan mempengaruhi. Nah, Pak Pri ini alhamdulillah hijrah bersama kami, barisan kami, bersama barisan para mantan yang semangat untuk berdakwah juga. Walaupun tidak pernah nampak, tapi sering memberikan support kepada kita. Nah, cerita itu pas Pak Adi Kurdi mantu, yang siapa yang Alek itu, yang siapa itu, kan Jagong apa ya, mendekati undangan. Nah, saat itu ngobrol dengan saya di satu meja itu, Pak ada Syekh Khalil, Pak Wahyudi, saya, nah, ada Pak siapa itu, ada banyak para tokoh-tokoh.
cerita, Ustaz, aku kadangnya wanyel karo kelakuane ngebalik LDI Jokam. Padahal biyen tak umroh nih. Saiki lho ketemu aku lho, Masya Allah. Padahal dulu berapa saya sudah mengumrohkan berapa orang aja. Ya, saya dengar itu. Padahal mereka loh, biyen tak umroh. Nah, saiki gawedeng mbak aku. Ya makanya saya katakan, ya masa nggak apal Pak. Kita itu akhirnya apal dengan tobiat-tobiat mereka itu. Jangankan kok mengenang kebaikan. Dia tidak membuat kejelekan sudah bagus. Kadang kan parah lagi, sudah tidak mengenang kebaikannya, lalu kemudian berbuat jelek, berbuat zalim kepada kita. Kan parah mana. Nah kemarin Pak Supriyanto, qadarullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meninggal dunia, wafat, dipanggil. Semoga menjadi amal jariahnya. Semua hasil perjuangannya menjadi amal jariahnya dan keluarganya. Semoga diberikan ketabahan, kekuatan untuk melanjutkan semangat hijrahnya. Dia itu kan besannya Pak Sultan Lamongan, insya Allah. Nah itu ada Syekh Khalil di situ. Ada Syekh Khalil. Apakah kemudian ini tidak lepas? Apakah kemudian ini akan lepas dari celaan mereka? Para Islam Jamaah Jokam 354 LDI tetap aja dicela. Hei, masalah saya nih. Masalah saya. Ini ya. Bisa tutupan lo, Cristiano. Nah, apakah kemudian Syekh Khalil memimpin itu penyolatan jenazah Pak Supri? Apakah kemudian lepas dari celaannya warga LDI? Tidak. Masih ada aja. Oh namanya cara bahasane Gus Bah cangkem elek. Katanya Gus Bah kan cangkem elek. Masih ada celaan. Dan celaannya nggak mutu. Kalau kita meluruskan Jokam LDI, Islam Jamaah Jokam LDI, itu dianggap mencela, dianggap nyinyir. Padahal kita fakta, berbicara fakta dan ada pembenahan di situ yang kita sebut dengan istilah ta'dil syubhat. Sementara mereka itu hanya modal nyinyir. Ketika ada kawan hijrah yang meninggal dunia yang mungkin teman-teman nggak sebanyak warga Islam Jamaah LDI yang takziah. Endi imammu? Endi? Khalil endi? Khalil endi? Rari ini toh? Karena saya dikatakan Khalil endi hari ini, saya tanya, lah imammu pernah ke sini? Imam Sultan Aulia itu pernah ke sini? Takziah. Pernah nggak? Ngomong gacor ngomong. Tapi kan enak perwakilan imam desa, imam daerah, halah. Makanya ya nggak usah bilang kemudian Pak Khalil harus takziah kemana-mana. Ya, kan lucu seperti itu. Jadi ketika Pak Khalil itu, Syekh Khalil itu kemarin itu misalnya takziah pun, padahal Syekh Khalil itu beberapa kali saya misalnya peninggalnya Pak Agus Mukhlisin, beliau ada di sana. Ya. Walaupun itu bukan suatu kemudian kewajiban fardu ain, bukan. Itu kan fardu kifayah, tetap fardu kifayah. Tapi ada kedekatan sahabat. Yang namanya sahabat, namanya kedekatan dalam satu fikrah perjuangan untuk amar ma'ruf pada jokam. Ya itu biasa-biasa aja. Jadi bukan kemudian terus nek ora toko wah saiki wis randu amir. Gak kaya ngono juga, ora ngono kuwi konsep elek. Berlebihan dan namanya konsepnya seperti itu. Nah, makanya saudaraku semua, ma'asyarul muslimin, hafizhakumullah ta'ala. Mereka yang diagung-agungkan menjadi amir pun, menjadi imam. Nah, oleh warga Islam Jamaah LDI juga tidak sesuai dengan omongannya yang mereka katakan meramut dan lain sebagainya. Ya nggak bisa. Hanya keyakinan, hanya pengakuan dan hanya omdu saja, omong kosong. Intinya adalah imam-imam dipasang itu untuk memudahkan catatan-catatan untuk infak, untuk menarik dari filsuf paling bawah sampai paling atas. Itu aja. Selebihnya tidak ada. Kenyataannya ketika ada masalah, ya mungkin diterima. Tapi bagaimana cara penyelesaiannya? Dia tidak punya kekuasaan apapun. Nah, ketika kita sudah keluar dari Islam Jamaah, apakah kita menganggap Pak Khalil jadi imam? Bukan. Pak Khalil itu guru kita, senior kita. Kita anggap sebagai guru, ya. Seandainya beliau meminta tolong kepada kita, ya lumrah. Tapi tidak kemudian kowe nek taat rokok kowe. Gak ngono kuwi, konsepnya gak.
Justru kita nggak ada keterkaitan kemudian ditali biat dengan biat beliau, omong kosong. Tapi yang tersebar dalam Islam Jamaah dikatakan Amir Zaki Khalil. Bahkan di Tawangmangu sini disiarkan itu saya katanya wakil 4-nya, menterinya katanya. Menteri wilayah Jawa Tengah, ikhwan kan. Wakil imam pusat wilayah Jawa Tengah. Imam-imaman meneh, kok yang mah dagelan meneh. Maka saudaraku semua, ayo tetap semangat. Kita tidak nyinyir kepada Jokam, tidak nyinyir kepada LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, tetapi kita semata-mata mengaturkan fakta yang bertujuan untuk dakwah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amar ma'ruf nahi munkar agar kita menjadi orang yang beruntung. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم